Ambisi bukanlah keserakahan, melainkan keyakinan bahwa dirimu mampu melampaui batas yang dikira mustahil. Wow. Ya, coba Anda resapi kalimat itu sebentar. Kita ini kan sering banget diajarkan untuk menekan ambisi ya. Betul, kayak ada stigma gitu. Nah, seolah-olah menginginkan sesuatu yang lebih besar, itu otomatis bikin kita jadi orang yang egois atau ya serakah. Tapi kutipan yang baru saja saya bacakan tadi, yang kebetulan terpampang jelas di sampul sumber materi kita hari ini, itu menantang narasi tersebut secara frontal. Sangat menantang. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Buat Anda yang sedang mendengarkan, ya Anda yang mungkin lagi nyetir, atau lagi beres-beres rumah, atau sekedar butuh pemikiran baru hari ini, sesi kali ini memang dirancang khusus untuk Anda. Tepat sekali. Kita akan menyelami sebuah buku yang menurut saya sangat intim, emosional, dan provokatif, berjudul Making History with the Power of Ambition, karya Bulya. Beliau ini seorang penulis dari Yogyakarta. Dan materi yang ada di tangan kita hari ini tuh jauh melampaui sekedar buku motivasi klise yang cuma nyuruh Anda untuk berpikir positif. Ah iya benar, bukan sekedar ayo semangat gitu ya. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih ke sebuah otopsi psikologis tentang bagaimana manusia berhadapan dengan trauma. Buat Anda yang mungkin saat ini sedang berada di persimpangan atau merasa stuck dengan rutinitas, ini penting banget. Karena kita bakal bahas apa yang membedakan orang yang hancur karena masa lalunya dengan mereka yang justru menjadikannya bahan bakar. Betul. Pembahasan ini sangat relevan karena kita akan membedah anatomi dari ambisi itu sendiri. Misi kita cukup ambisius hari ini. Kita ingin mendekonstruksi kata ambisi yang selama ini sering disalahpahami. Kita akan melihat bagaimana ambisi yang sering dianggap kotor ini sebenarnya adalah sebuah energi murni. Energi yang sangat kuat. Iya, di tangan yang salah dia bisa menghancurkan. Tapi kalau diarahkan dengan instrumen yang tepat, yakni visi, dia bisa merombak trauma masa lalu menjadi sejarah pencapaian. Dan buku ini memberikan kita peta jalannya lewat pengalaman hidup sang penulis sendiri. Yang bikin buku ini spesial adalah penulis tidak sekedar berteori di ruang hampa. Bulya ini memberikan kita akses tanpa sensor ke dalam proses transformasinya yang penuh luka. Sangat transparan ya. Sangat. Ini adalah studi kasus yang mentah tentang bagaimana seseorang secara sadar meredefinisi batasan-batasan yang dipaksakan oleh lingkungannya. Kita bisa melihat transisi kognitif dari seorang korban keadaan menjadi arsitek kehidupan. Oke, coba kita kupas ini sedikit demi sedikit. Latar belakang penulis kita ini punya lapisan emosional yang sangat kompleks. Bulya tumbuh dalam kondisi yang sering kita sebut dengan label sederhana, broken home. Label yang sering kita dengar, tapi dampaknya luar biasa. Nah itu dia, membaca detail di bukunya, kita sadar kalau broken home ini bukan sekedar status di atas kertas. Beliau menceritakan realitas sehari-harinya. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman buat anak justru bertransformasi jadi medan pertempuran psikologis. Bener banget, suara pertengkaran, ketegangan yang menggantung di udara itu jauh lebih dominan daripada tawa. Coba Anda bayangkan, sebagai seorang anak kecil, ketika fondasi keamanan Anda, yaitu orang tua, runtuh karena perceraian, itu pasti meninggalkan kehampaan yang besar. Pasti, Anda tertinggal di sana, dipaksa untuk mencerna realitas orang dewasa yang bahkan belum Anda pahami. Dan elemen ketidakstabilan di masa kecil itu menciptakan efek domino yang panjang. Berpindah-pindah rumah misalnya. Oh iya, itu sering banget disebut di buku. Ya, dalam psikologi perkembangan anak, rutinitas dan lingkungan yang stabil itu kan kunci utama untuk membangun rasa aman. Tapi penulis kita ini terus-menerus harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Mencari tempat yang bisa disebut rumah. Tepat. Namun setiap kali mulai membangun kelekatan dengan suatu tempat, dia harus pindah lagi. Ini bukan cuma melelahkan secara fisik, tapi sangat menguras energi emosional. Ada perasaan terasing. Ya, perasaan terasing yang mengakar sangat dalam. Sebuah perasaan bahwa Anda tidak pernah benar-benar dimiliki oleh ruang atau komunitas manapun. Analogi yang dipakai di teks ini benar-benar menusuk sih menurut saya. Bulya mendeskripsikan dirinya saat itu seperti burung yang kehilangan arah, tidak pernah benar-benar menemukan sarangnya. Visualisasi yang sangat kuat. Banget. Dan seolah beban mental itu belum cukup, secara fisik beliau juga ringkih, sering sakit-sakitan. Waktu anak-anak sebayanya berlarian di luar dengan bebas, beliau cuma bisa menatap dari balik jendela,
Ditambah lagi narasi dari orang-orang sekitarnya. Nah, narasinya itu kejam banget. Dia dilabeli sebagai anak lemah, anak sakit-sakitan yang gak akan pernah mencapai hal besar. Lingkungannya secara aktif memprogram otaknya untuk menerima kegagalan sebelum dia mencoba. Yang sangat menarik di sini adalah mekanisme pertahanan atau defense mechanism yang kemudian lahir dari akumulasi penolakan dan rasa sakit tersebut. Gimana tuh prosesnya? Biasanya, anak yang dikondisikan dengan label negatif akan menginternalisasi label itu. Mereka menjadi apa yang lingkungan katakan tentang mereka. Mereka jadi pasrah. Tapi Bulia nggak gitu kan? Nggak sama sekali. Bagi Bulia, ambisi muncul bukan sebagai sebuah kemewahan untuk mengejar cita-cita, melainkan sebagai sebuah kebutuhan mutlak. Ini insting bertahan hidup pada level yang paling primal. Jadi api ambisi itu dipantik dari gesekan ketidakadilan tadi ya? Betul. Dan ada satu detail krusial yang digarisbawahi oleh penulis. Dorongan besar ini pada akhirnya bukan ditujukan untuk membuktikan bahwa orang-orang yang meremehkannya itu salah. Oh, bukan buat ajang pembuktian ke orang lain? Bukan, karena itu jebakan ego. Dorongan ini murni untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa eksistensinya valid. Bahwa dia lebih dari sekedar bayangan masa lalunya. Membuktikan kepada diri sendiri. Itu pergeseran paradigma yang masif menurut saya. Kebanyakan dari kita bertindak karena ingin pamer atau balas dendam sama orang yang meragukan kita. Yang mana itu sangat melelahkan sebenarnya. Sangat. Tapi saat motivasinya bergeser ke dalam diri sendiri, energinya jadi nggak terbatas. Karena kita nggak lagi bergantung pada validasi eksternal. Dan penulis tidak membiarkan kita hanya terpesona pada kisahnya saja. Ya, ada ajakan beraksi untuk para pembaca. Betul. Beliau menantang Anda yang sedang mendengarkan ini untuk melakukan penggalian yang sama. Ada sebuah latihan refleksi yang disisipkan di bagian ini. Latihan yang memaksa kita untuk melihat luka bukan sebagai kelemahan, melainkan sumber energi. Gimana cara kerja latihannya? Penulis mengajak Anda untuk mengambil jeda dan merefleksikan 3 peristiwa paling fundamental dalam hidup Anda. Tidak harus trauma yang masif kok. Bisa hal-hal kecil ya? Bisa banget. Bisa jadi itu momen kemenangan kecil yang terabaikan, atau kegagalan yang memalukan di depan umum, atau sekedar kata-kata tajam dari figur otoritas yang masih terngiang di kepala Anda sampai hari ini. Terus setelah kita ingat momen itu, apa yang harus dilakukan? Coba bedah memori tersebut. Apa yang sebenarnya Anda rasakan di momen itu? Apakah marah, sedih, atau malah tertantang? Jadi mencari akar emosinya. Ya, penulis berargumen bahwa ambisi kita hari ini, cara kita bekerja, cara kita berinteraksi dengan orang lain, sangat mungkin berakar dari kompensasi atas 3 peristiwa tersebut. Masuk akal? Dengan memetakan sumber luka itu, kita jadi berhenti reaktif dan mulai sadar dari mana bahan bakar kita ini berasal. Tepat sekali. Kita jadi punya kendali atas energi tersebut. Nah, disinilah pembahasannya jadi benar-benar menarik. Karena setelah kita mengidentifikasi sumber energi dari rasa sakit itu, penulis memaparkan sebuah titik balik yang sangat rentan dalam hidupnya. Fase remajanya ya. Iya, waktu Bulia masih remaja, di mana emosi kan lagi di puncak-puncaknya, dan rasionalitas sering kalah. Ambisi raksasa yang lahir dari rasa sakit itu hampir saja bermutasi menjadi monster. Itu titik kritis yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dia mendapati dirinya dipenuhi oleh kebencian yang mendalam terhadap kedua orang tuanya. Ada dorongan destruktif untuk menyalahkan mereka atas setiap kemalangan, rasa sakit fisik, dan rasa sepi yang dia alami. Di momen kritis inilah premis utama dari buku ini benar-benar diuji. Soal ambisi itu sendiri ya? Betul. Ambisi pada bentuk dasarnya itu sepenuhnya netral. Dia hanyalah bahan bakar beroktan tinggi. Ambisi tanpa arah yang jelas adalah pedang bermata dua. Atau kayak reaktor nuklir yang bocor gitu mungkin ya? Metafora yang pas. Layaknya reaktor nuklir yang kehilangan sistem pendinginnya, jika kebencian dibiarkan mengambil alih kemudi, ambisi itu akan berubah menjadi agresi murni. Mengubah orang jadi destruktif. Iya, energi negatif seperti dendam memang bisa memotivasi seseorang untuk mencapai sesuatu. Tapi sifatnya selalu korosif. Dia membakar rintangan di depan Anda, tapi sekaligus menghancurkan Anda dari dalam. Jadi kalau saat itu Bulia menyerah pada godaan untuk membenci, mungkin dia bisa aja sukses secara materi ya? Sangat mungkin. Tapi dia akan menjadi individu yang penuh kepahitan dan tidak pernah merasa cukup. Tapi untungnya sesuatu turun tangan untuk mengendalikan reaktor nuklir itu. Dan dalam kerangka kerja Bulia, intervensi itu bernama visi. Visi inilah yang jadi penyelamatnya. Benar, visi inilah yang menyelamatkan narasi hidupnya.
Dia sadar bahwa memelihara dendam terhadap orang tuanya itu adalah investasi emosional yang gak akan kasih imbal hasil apa-apa selain penderitaan yang terus-menerus. Kesadaran yang luar biasa untuk ukuran seorang remaja. Sangat dewasa, dia secara sadar memutuskan untuk mendesain ulang ujung dari peta hidupnya. Visinya bukan tentang menghancurkan masa lalu, melainkan membangun masa depan di mana ia dikenangkan karena pencapaian, dampak, dan keberaniannya. Visi itu mengubah lintasan proyektil tersebut. Ya, dan dinamika antara ambisi sebagai bahan bakar dan visi sebagai kompas ini bukan fenomena yang cuma dialami oleh penulis kita saja, kan? Sama sekali bukan. Kalau kita menganalisis pola sejarah umat manusia, terobosan-terobosan terbesar itu hampir selalu lahir dari friksi yang sama. Friksi antara penderitaan dan ambisi. Tepat. Visi memberikan konteks pada penderitaan tersebut. Visi memberikan kita kemampuan kognitif untuk menolak status quo, mengarahkan rasa frustrasi pada sistem, dan membangun sesuatu yang melampaui kepentingan ego. Sumber materi kita juga ngasih contoh historis yang sangat kuat tentang ini. Mari kita lihat kasus Steve Jobs yang dibahas di buku. Kasus yang sangat klasik tapi powerful. Buku ini menyoroti momen yang mungkin jadi titik paling memalukan dalam kehidupan profesional Jobs. Bayangkan, Anda mendirikan perusahaan di garasi rumah Anda, mencurahkan seluruh hidup di sana, Dan bertahun-tahun kemudian, dewan direksi yang Anda tunjuk sendiri menendang Anda keluar dari pintu depan. itu tingkat penolakan yang bisa bikin mental siapapun hancur lebur. Dorongan alamiahnya pasti mau balas dendam. Bikin perusahaan saingan, hancurkan Apple, buktikan mereka semua salah. Reaksi yang sangat manusiawi sebenarnya. Tapi, apa yang terjadi di fase pembuangan ini? Jobs mendirikan Next dan Pixar. Kenapa? Karena visinya bukan tentang mengumpulkan kekayaan. Dia kan udah jutawan waktu itu. Betul, uang bukan lagi motivasi utamanya. Visinya adalah merombak secara fundamental bagaimana umat manusia berinteraksi dengan komputer dan teknologi. Visi itu begitu kokoh sampai mengalahkan ego pribadinya. Dan ketika Apple akhirnya meminta dia kembali, Dia nggak datang dengan arogansi balas dendam. Dia datang bawa visi yang akhirnya melahirkan iMac, iPhone, dan iPad. contoh yang luar biasa. Kasus lain yang diangkat oleh penulis, yang kebetulan memiliki spektrum yang sama sekali berbeda, tapi dengan mekanika yang sama, adalah Malala Yousafzai. Oh iya, Malala. Ini konteksnya jauh lebih berat ya secara fisik. Iya, dalam konteks Malala, rasa sakit dan tekanannya bukan sekedar penolakan korporat, melainkan ancaman nyata terhadap nyawanya dari rejim Taliban di Lembah Swat. Ketidakadilan yang dia saksikan itu bisa aja bikin dia milih buat sembunyi. Betul, melarikan diri atau bersembunyi adalah respon logis untuk sekedar bertahan hidup. Namun ambisinya untuk kebebasan disalurkan melalui sebuah visi yang spesifik dan terang benderang. Hak pendidikan dasar bagi setiap anak perempuan. Ya, visinya menyentuh sesuatu yang sangat universal. Ketika sebuah visi sudah melampaui batasan keselamatan pribadi dan menyentuh kesejahteraan masyarakat luas, itu menjadi kekuatan yang hampir tidak bisa dihentikan. Baik Jobs maupun Malala mengubah trauma penolakan dan penindasan menjadi karya yang mengubah peradaban. Murni karena visi mereka lebih besar dari rasa sakit mereka. Kesimpulan yang sangat akurat. Nah, kembali ke penulis kita. Apa yang bikin panduan dari Bulia ini terasa sangat membumi adalah dia nggak sekedar bersembunyi di balik nama-nama besar dunia itu. Dia mengaplikasikannya sendiri ya. Betul, dia menguji tesisnya ini di laboratorium kehidupannya sendiri. Dia sadar bahwa untuk mencapai visinya, dia butuh infrastruktur. Dan dia memilih pendidikan sebagai jalurnya. Langkah yang sangat strategis. Daripada meratapi nasib sebagai anak broken home yang ringkih, dia mulai mengambil ruang-ruang kepemimpinan. Mulai dari skala kecil, jadi ketua OSIS di madrasah. Terus skalanya membesar. Iya, jadi ketua pramuka di SMA. Dan pas masuk ke perguruan tinggi, lingkungan yang jauh lebih kompleks dengan banyak benturan ego, dia terpilih jadi ketua himpunan mahasiswa daerah. Dan sekarang beliau sedang menempuh studi S2 kan? Betul, ini bukan sekedar daftar riwayat hidup ya. Ini demonstrasi langsung bagaimana membalikan label anak lemah menjadi seorang pemimpin yang mengorkestrasi orang lain menuju sebuah tujuan bersama. Keputusan untuk secara konstan menempatkan diri dalam posisi kepemimpinan, dari level madrasah sampai perguruan tinggi, itu cara praktis untuk melatih otot visinya. Melatih otot visi, saya suka istilah itu. Karena dalam setiap level kepemimpinan, dia akan dihadapkan pada karakter manusia yang berbeda, konflik kepentingan, batasan sumber daya. Jadi visi itu terus diuji di lapangan. Tepat. Dia belajar bahwa visi bukan sekedar angan-angan,
melainkan sesuatu yang harus dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga orang lain mau ikut mengayuh perahu yang sama. Jadi pendidikan buat Bulia bukan cuma soal gelar akademis. Bukan. Itu adalah arena latihan untuk mengkalibrasi ambisinya agar selalu selaras dengan visinya. Terus, apa makna dari semua ini buat Anda yang sedang mendengarkan? Pemahaman tentang masa lalu, rasa sakit, ambisi, dan visi, ini kan sangat mencerahkan secara filosofis. Tapi butuh langkah konkret. Nah, itu. Pertanyaannya selalu bermuara pada bagaimana Anda mengeksekusinya besok pagi setelah melepas earphone ini. Untungnya, buku ini didesain tidak hanya sebagai memoir, tapi juga manual. Penulis menyertakan kerangka kerja yang sangat terstruktur ya. Betul, memecah konsep besar ini menjadi langkah-langkah yang bisa dioperasionalkan. Gimana pandangan Anda tentang kerangka kerja ini? Pendekatan penulis terhadap implementasi ini sangat metodologis. Langkah pertama di dalam kerangka kerjanya adalah menciptakan visi. Terdengar klise mungkin buat sebagian orang. Sering banget kan dengar kata-kata bikin visi gitu? Iya, tapi penulis mendesak kita untuk melangkah lebih jauh dari sekedar membayangkan, oh nanti pekerjaan saya apa ya? Jadi harus lebih spesifik. Sangat spesifik. Membuat visi di sini berarti Anda memproyeksikan diri Anda 5 atau 10 tahun ke depan dan merinci arsitektur kehidupan Anda secara holistik. Sampai ke detail perasaannya juga nggak sih? Betul sekali. Bagaimana perasaan Anda saat bangun tidur? Dampak spesifik apa yang Anda berikan kepada komunitas Anda? Siapa yang duduk di meja makan bersama Anda? Wow, itu detail banget. Dan penulis sangat menekankan pentingnya mendokumentasikan ini. Menulis narasi panjang tentang masa depan atau memvisualisasikannya melalui vision board. Kenapa dokumentasi fisik itu penting? Secara kognitif, otak kita sangat merespons stimulus visual. Memiliki pengingat fisik tentang visi Anda akan berfungsi sebagai jangkar psikologis ketika motivasi harian Anda sedang berada di titik terendah. Membawa sesuatu dari alam pikiran ke realitas fisik, entah lewat tulisan atau gambar, itu bikin kita punya semacam kontrak dengan diri sendiri ya. Kontrak yang akan terus menagih janji Anda. Nah, setelah peta besarnya terbentang, kita masuk ke langkah kedua, yaitu tujuan SMART dan tindakan harian. Buat Anda yang mendengarkan ini, kemungkinan besar udah sangat fasih dengan apa itu SMART Goals. Ya, specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Betul, kita nggak perlu mengulang definisinya. Yang jadi sorotan penulis justru pada titik kegagalan yang paling sering dialami banyak orang, yaitu jurang eksekusi. Ini penyakit umum, punya visi besar tapi mandek di aksi. Bayangkan, Anda punya visi 10 tahun, tujuan tahunan yang terukur, tapi pas hari Senin pagi tiba dan Anda ngerasa capek atau cemas, peta besar itu sering nggak cukup buat bikin Anda bangun dari kasur. Makanya penulis menuntut kita untuk memecah tujuan tersebut sampai ke level tindakan harian yang sangat mikro. Saking mikronya sampai kita nggak punya alasan buat nolak ya. Benar. Hal-hal yang secara emosional hampir tidak memiliki beban gesekan untuk dimulai. Misalnya, mengiring 1 email pendek, membaca 3 halaman buku, berlatih 1 teknik pernafasan. Kelihatan sepele, tapi dampaknya luar biasa. Karena tindakan mikro ini menjaga momentum tetap hidup. Berhenti sepenuhnya itu jauh lebih berbahaya dan lebih susah untuk dimulai lagi daripada berjalan lambat. Dinamika antara visi jangka panjang dan kebiasaan mikro harian ini memang sangat krusial. Dan penulis juga memetakan sebuah realitas yang sering diabaikan buku-buku lain. Langkah ketiga, mengatasi rintangan dan membangun sistem dukungan. Karena rintangan itu bukan cuma kemungkinan, melainkan sebuah kepastian. Udah pasti bakal ada masalah di jalan. Tepat, Anda diminta untuk melakukan audit hambatan sebelum hambatan itu benar-benar terjadi. Apakah Anda punya kelemahan kronis dalam manajemen waktu? Atau mungkin sering kena imposter syndrome? Ya, apakah keraguan diri sering menyabotase proyek Anda di tengah jalan? Dengan menuliskan potensi kegagalan ini di awal, Anda menghilangkan elemen kejutannya. Kita jadi udah punya protokol mitigasi duluan ya. Betul. Dan kalau kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, ada satu benang merah yang sangat ditekankan oleh penulis, yaitu mitos tentang sukses sendirian. Pemikiran bahwa pahlawan itu selalu bekerja sendirian di dalam gua, itu sama sekali nggak realistis kan? Sama sekali tidak. Penulis menekankan bahwa visi yang ambisius membutuhkan ekosistem untuk tumbuh. Anda harus proaktif dan bahkan mungkin sedikit rentan untuk membangun support system. Siapa aja yang bisa jadi support system ini? Anda perlu mengidentifikasi mentor yang telah melewati jalan tersebut, rekan sejawat yang punya frekuensi nilai yang sama, dan lingkaran sosial yang bisa memvalidasi kelelahan Anda, tapi nggak membiarkan Anda menyerah. Berani mengartikulasikan visi Anda kepada orang lain,
Dan berani meminta bantuan itu bukan tanda kelemahan ya. Bukan. Itu justru strategi manajemen risiko yang paling cerdas. Komunitas inilah yang akan jadi penyangga ketika dorongan internal Anda sedang terkuras habis. Membedah buku ini benar-benar memberikan perspektif yang menyegarkan ya. Mari kita tarik kesimpulan dari perjalanan observasi kita hari ini. Silahkan. Melalui lensa pengalaman hidup mulia yang penuh dengan ketidakpastian dan luka masa kecil, kita dihadapkan pada sebuah kebenaran baru. Ambisi, dengan segala stigma negatifnya, sebenarnya adalah mesin utama. Mesin penggerak kehidupan. Ya, bahan bakar yang membakar sangat panas, yang seringkali diekstraksi dari pengalaman menyakitkan, penolakan, atau keinginan mendalam untuk membuktikan eksistensi diri. Namun bahan bakar ini bisa meledak menghancurkan diri sendiri jika tidak dimasukkan ke dalam ruang bakar yang tepat. Dan ruang bakar serta roda kemudi itu adalah visi. Tepat sekali. Kombinasi yang disengaja dari dua elemen inilah yang memberi kita kapasitas untuk secara radikal mengubah narasi hidup. Dari sekedar figur pasif yang menjadi korban keadaan, menjadi seorang pembuat sejarah yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Dan bagi Anda yang mendengarkan sesi ini, pergeseran narasi itu tidak harus dimulai dengan sebuah proklamasi besar. Cukup dari langkah-langkah kecil ya. Iya. Setiap kali Anda memutuskan untuk melakukan satu tindakan harian yang selaras dengan visi Anda, setiap kali Anda memilih untuk merefleksikan rasa sakit alih-alih melampiaskannya, Anda sedang menantang status quo yang membelenggu Anda. Anda membuktikan bahwa batasan-batasan di masa lalu hanyalah ilusi yang bisa didobrak. Kemenangan-kemenangan kecil yang Anda kumpulkan dalam sunyi ini adalah sejarah yang sedang Anda tulis. Buku Making History with the Power of Ambition ini dengan fasih mengajarkan kita bahwa ambisi adalah bahan bakarnya dan visi adalah peta jalannya. Tapi ini memunculkan satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa setelah sesi ini selesai. Apa itu? Bayangkan Anda telah mengeksekusi kerangka kerja ini dengan sempurna. Apa yang terjadi ketika Anda akhirnya berdiri di titik akhir dari peta yang Anda buat 10 tahun lalu? Pertanyaan yang menarik. Saat visi itu kini menjadi realitas sehari-hari Anda, apakah ambisi Anda, bahan bakar yang selama ini membakar begitu hebat, akan perlahan padam karena tugasnya telah selesai? Atau mungkin sebaliknya? Nah, ataukah secara alamiah peta di tangan Anda akan dengan sendirinya memperluas batas-batas wilayahnya, menuntut sebuah visi yang jauh lebih masif dari sebelumnya? Sebuah siklus evolusi diri yang gak pernah berhenti. Betul, itu adalah sebuah paradoks pencapaian untuk Anda renungkan, sembari Anda mulai menyusun langkah pertama menuju sejarah Anda sendiri hari ini. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu dan pikiran Anda untuk ikut dalam sesi eksplorasi mendalam kali ini bersama kami. Teruslah melangkah dan membangun visi Anda. Teruslah menggali, teruslah menantang batasan, dan sampai jumpa di penjelajahan pemikiran kita yang berikutnya.